Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 113. Sanum mengangguk. Mas Gaza gak akan bilang itu. Aza tahu Mas Chean. Antar Aza, ayo cepat. Sanum berlari ke motor Kaza, dia mengusap kasar air matanya. Azam. Kaza menghela napas. Dia segera naik ke atas motornya. Setelah Sanum duduk, motor itu kini melaju ke kafe tempat dia dan Gaza bicara tadi. Baru sampai, mereka bertemu Gaza yang baru keluar kafe dan babak belur. Sanum menatap Gaza. Pandangan mereka bertemu. Sanum tercekat. Dia buru-buru turun tapi malah jatuh. Aza hati-hati. Gaza panik. Tapi Sanum menjauhkan diri dari Gaza dan berlari ke depan Gaza. Mas. Gaza menggepalkan tangannya melihat air mata Sanum. Bohong. Mas gak lakukan itu. Gak, bohong. Racau Sanum dengan gelengan keras. 66. Kurang jelas. Air mata Sanum terus menyeruak. Apa salah Sanum? Banyak. Hidup sama lo ada kesalahan terbesar gue. Rasanya dadanya seakan dihantam sesuatu, sesak dan sakit. Gue muak dan pengen pergi dari lo. Selama ini lo cuman pelarian biar gue gak nikah sama Elis. Tapi bodohnya lo mudah jatuh cinta dan mudah percaya. Seru bukan? Mainin perempuan kayak lo. Mas. Gaza tersenyum miring, sekarang gue bebas. Gue udah bebas dari papa dan bisa keluar dari rencana sialan itu. Gue bahagia bisa manfaatin lo demi kepentingan gue. Ah sayang aja kenapa gak gue rusak aja sebelum gue lepasin. Dek. Rasanya dunia berhenti saat ini juga. Sanum terpaku akan kalimat itu. Tidak percaya kalimat menyakitkan itu keluar dari bibir suami yang dia sayang. Bangsat omongan lo. Dia hanya bisa terdiam kala Gaza memukul Gaza. Sanum menunduk dan mencengkram roknya, menyalurkan rasa sakitnya. Azam berhenti. Gue robek mulut kotor dia asa. Sanum menggeleng. Dia mendongak dan menatap wajah dingin Gaza dengan penuh kecewa. Ternyata Sanum salah menilai Gaza, lirihnya tercekat. Ternyata Sanum salah memperjuangkan Mas Gaza. Ternyata Sanum salah bertahan. Benar, Sanum bodoh. Bodoh banget. Sanum bodoh ya Mas Chean? Tanyanya. Gaza tercekat. Permainan. Pelarian. Benar ya yang Mbak Elis bilang. Dia tertawa kecil, tapi sangat sakit. Sanum cuman pelarian, anggukan. Matanya terpejam sesaat, begitu membuka mata, air matanya jatuh lagi. Gak apa-apa. Ini salah Sanum. Ini kesalahan Sanum. Sanum terlalu mencintai Mas Gaza sampai gak mau ninggalin. Sanum mencintai Gaza karena Allah hingga ingin membawa Mas kembali kepadanya. Tapi Sanum gagal. Mas Chean, apa Mas tahu seberapa sakit ini semua? Rasanya sangat sakit. Jika pada akhirnya seperti ini, Sanum juga punya batas. Sanum capek banget. Sanum capek Mas. Jika ini mau Mas Gaza, Sanum akan lakukan. Makasih udah pernah baik dan perhatian walaupun Sanum gak tahu apa itu palsu atau sungguhan. Makasih udah buat Sanum merasa dicintai begitu dalam walaupun Sanum gak tahu ini palsu. Makasih karena Mas Gaza memberikan pengalaman menyakitkan di pernikahan kita. Dia menarik senyum getir lalu menatap Azam. Azam gak usah dipukul ya Mas Chean. Aza gak rida Mas Gaza dipukuli. Aza, Gaza tidak tahu terbuat dari apa hati kembarannya ini. Dan Gaza tertunduk dengan banyak peluru yang seakan-akan menghujani tubuhnya. Sanum gak akan menyesali apapun yang terjadi. Cincin pernikahan itu ada di apartemen. Mas tahu kita tidak. 67. Memakainya karena khawatir orang tahu. Sanum kembalikan ya.
Sanum izin pulang ke rumah Azam, Mama Mia dan Papa Rean. Sanum izin untuk terakhir kalinya datang ke apartemen untuk ambil baju dan barang-barang Sanum. Setelah itu Sanum akan pergi sesuai keinginan kamu, lirihnya. Setelah itu dia berbalik badan, dan berjalan ke motor Kaza. Tangannya membekap mulut biar tangisnya tidak terdengar. Kaza mengeram. Lo sadar omongan lo keterlaluan. Lo bisa lepasin dia dengan cara baik bangsat. Azam pulang. Teriak Sanum bergetar. Kaza menatap dingin sebelum buru-buru ke motor, dia melajukan motor itu menjauh dari sana. Membiarkan Sanum yang menangis dalam diam di balik helm. Kaza yang masih di sana menatap kepergian Sanum dengan teramat sakit. Melepaskan perempuan yang dia sayang, rumahnya. Melukai sosok Sanum seperti tadi. Kata-kata yang Sanum ucapkan. Tatapan kecewa dan kepedulian walaupun dia sudah menyakiti. Benar dia keterlaluan, sikap dan kata-katanya. Sanum pantas benci. Sanum pantas pergi. Sanum pantas mendapatkan yang lebih baik. Kaza menggepalkan tangannya. Dia menatap kasihan Sanum yang memasukkan baju-bajunya ke koper sedang tangannya tiap bentar sibuk menyeka air mata. Sejak di atas motor Sanum hanya menangis seolah stok air matanya begitu banyak. Asa, aku tunggu di luar ya. Membiarkan dulu Sanum sendiri. Kaza memilih keluar dari apartemen tersebut. Belum kakinya melangkah keluar dari pintu, terdengar isakan keras dan memilu. Kaza tertunduk. Hanya dapat mendengar isakan tersebut. Di kamarnya Sanum duduk lekas di lantai dengan tangan menutup wajahnya. Bahunya naik turun. Dia terisak. Hidup sama lo adalah kesalahan terbesar. Lo kuman pelarian. Seru bukan? Mainin perempuan kayak lo. Gue bahagia bisa manfaatin lo demi kepentingan gue. Kenapa gak gue rusak aja sebelum lepasin? Sanum menepuk dadanya. Dia kemudian mendongak menatap kasur di depannya. Apa selama ini benar hanya palsu? Tatapan Kaza, cara memperlakukannya, bagaimana pelukannya, Sanum merasa itu tulus. Namun kenapa sesakit ini jika itu faktanya? Untuk beberapa saat Sanum hanya diam di sana mengeluarkan rasa sesak lewat air mata. Nafasnya tersengal karena lama menangis. Dia memejamkan mata dan mengatur nafas. Begitu tangisnya reda dan sedikit mereka lebih baik walaupun rasanya sangat sakit, dia selesai menyimpan baju-bajunya dan yang lain. Tatapannya memperhatikan walk-in closet, beberapa bulan ini dia yang selalu sibuk mencari pakaian untuk 68. Kaza. Sanum menghela napas. Dia menyisihkan baju untuk Kaza pakai dari luar nanti, baju rumahan. Dia sediakan di tempat biasa. Lalu seragam sekolah-sekolah juga dia sisihkan. Sanum beranjak ke kamar mandi, memastikan sabun mandi dan sampo masih ada. Begitu selesai dia rapikan tempat tidur. Tatapan Sanum terpaku menatap kasur king size itu. Tatapannya beralih pada dua Al-Quran yang berdampingan. Sanum mengambil Al-Qurannya dan menyisakan milik Kaza. Aku suka dengar suara kamu mengaji baik. Sanum membuka laci nakas. Di sana ada speaker muratol miliknya. Dia taruh di dekat Al-Quran Kaza. Jika saja Kaza ingin. Selesai dari kamar, dia beranjak keluar menarik koper. Sanum menatap sendu seisi apartemen, ruangan itu rapi dan wangi. Dia menaruh kopernya di tengah ruangan lalu beranjak ke dapur. Sanum memanaskan makan malam Kaza, menatanya di meja. Lalu memberi not. Mas jangan telat makan ya nasinya udah Sanum masak di Magic di kulkas buah cukup. Kalau mas lapar dan gak sempat keluar. Ada stok telur. Cemilan juga banyak. Ini terakhir Sanum siapin makan malam Mas Cean. Sanum sayang kamu Mas. Sanum hanya berharap beberapa ini hanya mimpi buruk dan esok Sanum bangun lagi.
Dipeluk Mas Chean dan disuguhi senyuman kamu. Sanum menatap secarik kertas itu di atas meja. Tidak itu saja, dia ingin mengatakan banyak hal. Akhirnya dia duduk dan menuliskan sebuah surat. Dear Mas Gaza, makasih ya Mas. Sanum bahagia untuk waktu yang kita lewati. Sanum gak bohong kalau kalimat Mas buat sakit banget. Tapi izinkan Sanum cerewet untuk terakhir kalinya. Mas jangan sering begadang. Jangan terlalu sering di luar. Lewati ujian kelulusan dan masuk ke universitas yang kamu inginkan. Tolong tetap jaga sholatnya Mas. Sanum tinggalkan Muratal di Nakas. Mas bisa dengerin ayat Al-Quran di sana. Mas sendiri yang bilang suka dengar Muratal Sanum kan. Jangan telat makan ya. Jangan sakit. Kelak kalau Mas menemukan sosok yang Mas cintai, Sanum akan sangat senang. Pesan Sanum, pilih dia yang menerima kamu ya Mas. Sanum senang bisa bantu kamu keluar dari kekangan papa. Seenggaknya walaupun Sanum cuma dimanfaatkan, Sanum bisa membuat Gaza keluar dari penderitaan Mas selama ini. Rasanya senang melihat orang yang Sanum sayang kini bebas. Lakukan sesuka kamu Mas, tapi tolong jangan kembali ke masa lalu kamu. Jangan mainin perempuan. Jangan ke klub ya. Bukan untuk Sanum tapi untuk kamu di masa depan. Kelak ketika kamu sudah sukses dan punya keluarga baru, Mas harus tahu Sanum bahagia melihat kamu bahagia. Sulit untuk lupain kamu Mas, tapi jika kamu bisa menjemput bahagia yang kamu mau, Sanum ikhlas. Terakhir, Sanum sayang Mas Gaza. Tes. Setetes air mata jatuh lagi mengenai kertas itu. Sanum buru-buru menyeka dan melipat kertas tersebut. Dia taruh di atas kasur kamar. Sebelum benar-benar pergi, dia menatapi lama apartemen tersebut, baru kemudian menyeret koper keluar. Gaza yang bersandar ke dinding apartemen berdiri tegak melihat Sanum keluar. Dia menatap mata Sanum yang bengkak. 69. Sudah. Gaza yang bersandar ke dinding apartemen berdiri tegak melihat Sanum keluar. Dia menatap mata Sanum yang bengkak. 69. Sudah. Sanum mengangguk pelan. Gaza mengambil alih kopernya. Mau langsung pulang Asa? Mau main dulu? Aku beliin es krim mau. Berniat membujuk dan membuat Sanum sedikit terhibur, tapi hanya gelengan yang gadis itu berikan. Asa mau pulang aja Asam. Mau istirahat dan malam fokus belajar. Kamu butuh. Asa lebih butuh sendiri Asam di kamar. Gaza mengalah. Dia menyeret koper tersebut tapi Sanum belum melangkah. Tatapan gadis itu berat menatap pintu apartemen. Asa. Sanum tersentak. Dia menoleh lalu mengangguk pelan. Berjalan dahulu disusul Gaza. Karena bawa koper, Sanum minta Pak Amran yang mengantarnya, sedangkan Gaza tetap dengan motornya. Di rumah dia disambut baik oleh Mia yang sedang tidak bekerja. Sanum memeluk Mia erat, sedangkan ibu barunya itu hanya mengusap lembut punggung tanpa menanyakan masalahnya. Aza masuk kamar ya. Istirahat dan nanti makanan bibi bawakan. Iya. Makasih ya Ma. Iya sayang. Mia tersenyum. Dia mengusap lembut puncak kepala Sanum. Gaza sudah duluan naik membawa koper Sanum ke kamarnya. Kamu bisa melupakan Gaza, Asa, bisik Gaza sebelum menutup pintu, meninggalkan Sanum di kamar itu sendiri. Sanum tidak menggubris ucapan Asa. Tidak mudah melupakan Gaza. Pandangannya pada kamarnya yang begitu luas dan rapi. Dengan warna dinding beige. Dengan furnitur seperti lemari belajar, lemari pakaian dan boneka di atas kasur. Karpet beludru tergelar di lantai yang mengarah pada jendela menghadap keluar. Memperlihatkan pemandangan indah taman samping rumah. Di ujung ruangan ada kamar mandi dan di bagian lain ada ruangan khusus untuknya sholat. Tapi dia tidak bisa terpukau untuk saat ini. Sanum melangkah ke dekat jendela.
Membuka gorden putih hingga cahaya mentari masuk menyapu wajahnya, membuat pandangannya silau. Matanya terpejam. Sanum mengambil nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Rasa sesak itu masih mengumpul. Hari ini dia memulai hari tanpa Gaza. Entah bagaimana ujungnya. Perceraian. Sanum tersenyum pedih. Dia benci itu. Sangat benci. Tapi pada nyatanya hal yang dia benci terjadi dalam kehidupannya. Jika boleh dia ingin segera menyelesaikan pendidikannya dan mengambil kuliah ke luar pulau, atau negara. Sanum ingin menghilang. Pukul 7 malam. Gaza memasukkan Sandi apartemennya dan membuka pintu. Kesunyian menyambutnya. Lengang. Dia memperhatikan apartemen yang lengang. Bayangan kala Sanum berlari menyambutnya dengan senyuman manis. Mengecup punggung tangannya dan memeluknya. Lalu minta dikecup juga keningnya. 70. Gaza tersenyum pahit. Dia melepaskan sepatunya asal. Melangkah 2 langkah lalu menatap sepatu itu. Tidak ada lagi yang mengomeli karena dia berantakan menaruh barang. Sial. Baru beberapa jam, tapi dia sudah merasa tersiksa dengan keputusannya sendiri. Gaza melonggarkan dasinya yang terasa mencekik. Dia menaruh tasnya di sofa. Membuka jaket seraya berjalan ke kamar. Dia lempar jaketnya ke kamar. Tatapannya jatuh pada secarik kertas di atas selimut. Buru-buru Gaza mengambilnya dan terduduk di lantai bersandarkan kasur. Tahu dari Sanum bola matanya bergerak membaca setiap kata yang ditulis. Belum selesai membaca, baru paragraf awal, pandangannya kabur. Gaza mencengkram surat itu dengan mata memerah. Semakin membacanya hingga tuntas, tetes air mata jatuh ke pipinya. Gaza mencengkram rambutnya dan tertunduk. Tidak ada perempuan baru. Tidak ada keluarga baru. Tidak akan ada yang bisa menggantikan Sanum dalam hidupnya. Sedetik pun. Dia menatap sendu surat tersebut, sesakit ini melepas walaupun tidak rela. Apa benar yang dia lakukan? Perhatian Gaza teralih ke atas nakas. Dia meraih Muratol yang Sanum maksud. Dia menekan tombol play, di sana suara Sanum terdengar. Sejuk. Dia menangis mendengar suara merdu istrinya, segala kenangan itu menyeruak. Saat mereka sholat, Sanum meminta mendengarkan dia mengaji dan di sofa. Dia merasa Sanum di dekatnya. Tapi nyatanya jarak mereka sudah jauh. Jarak yang sengaja dia ciptakan sendiri. Beberapa saat dia menikmati suara Sanum dari Muratol. Kakinya melangkah ke kamar mandi begitu tatapannya tertuju pada pesan Sanum untuk tidak meninggalkan sholat. Di bawah guyuran shower, luka wajahnya terasa pedih, Gaza meringis. Pikirannya tertuju lagi pada Sanum yang biasa mengobatinya. Gaza menghela napas kasar. Dia mengacak rambutnya yang basah. Kepalanya mendongak hingga air itu jatuh ke wajahnya. Dia selesaikan mandinya, dengan handuk dililitkan di pinggang dia keluar dari kamar mandi. Bermaksud mengambil baju ganti tatapannya terhenti pada pakaian yang sudah Sanum disiapkan di tempat biasa. Aku sudah menyakiti kamu Bai, kenapa kamu masih melayani kebutuhan aku sayang? Ujarnya membatin. Ketulusan dan sikap Sanum kian membuatnya merasa takut dengan apa yang dia lakukan. Bahkan seragam sekolahnya juga sudah disiapkan. Gaza menghela nafas berat. Dia pakai baju yang Sanum siapkan, lalu beranjak ke kamar. Atensi ia beralih pada baju koko. Gaza meraihnya dan memakai itu untuk sholat. Sanum suka dia pakai koko. Tidak seperti biasa sholatnya terburu. Gaza menikmati sholatnya dan menangis dalam sujud. Saat berdoa, air matanya jatuh meminta kepada satu-satunya tempat dia bisa memohon. Ada doa yang dia selipkan. Akan keajaiban. Akan kebahagiaan Sanum dan akan hidupnya. Dia pasrah dan 71.
memohon ampun atas segala dosanya.